Mending anjir gimana kok ngecat tok lho wong kok ngecat tok lho yang PPP. Selamat siang Bapak Dr. Suasono. Oke, selamat siang Mbak Rizal. Monggo silakan langsung aja lah. Apa yang mau ditanyakan? Ini terkait dengan materi wilayah. Udah dipelajari semua ya? Halo? Iya Bapak. Sudah Bapak. Gimana? Sudah? Terus gimana? Ada masalah? Halo? Ada masalah? Kok habis masuk hilang ya? Iki apa tuh Bu? Gambar apa sih ini? Oh ini share screen. Multi whiteboard. Selamat siang Pak. Saya izin bertanya terkait penggunaan teorema-teorema yang ada pada modul.
Selamat siang Bapak. Oh, sip. Halo ya. Selamat siang Pak Susunun. Iya, Pak Rizal, Pak Wayan. Bisa di-share Pak Wayan. Nantinya Pak. Materinya bisa di-share. Oh, materinya. Yang saya minta tolong sama Pak Rizal ini. Ya. Ini malah keluar ini Pak Rizal. Keluar apa enggak? Sudah Pak Adi, sudah saya jadikan presenter sekarang, bisa menampilkan permasalahannya. Benar Pak, saya ketik dulu pertanyaannya. Ya. Pak. Kayak misalnya data tiga yang terkait lisensi, terus itu kan saya kan punyanya, saya kemarin tadi itu panduan pengajuan lisensi. Apakah di kurs itu nggak ada yang sama biar nggak takutnya dua kali kerja ini kayak ini kan sudah sebetulnya ini ada kurang ini yang kemarin yang bisa itu saya suruh nah itu apa enggak ada pertemuannya Panduan pengajuan lisensi. Ini kan ada di LP2M kalau ini. Yang ngajukan kan Pak LP2M. Bukan SPM, bukan TIK juga. ini gitu. Ini lisensi. Oh, ini ini bukan SOP. SOP-nya mahasiswa itu yang saya jadikan dokumen. Nama saya kan takutnya ternyata yang diminta di sini itu bukan itu. Nah kalau saya yang disebut ini kan sebenarnya tiap unit kan semua harus punya semua. Makanya yang kemarin itu kita lagi rapat untuk menyusun SOP. Masih menyusun rapat untuk SOP. Apa juga ada enaknya kalau jadi kayak kemarin saya kapan Pak Eko, ya itu adanya itu. Ini apa memang seperti ini? Saya takut saya PD ini bilangnya apa pakai pokoknya yang ada di Pak. Dia kan buku universitas gitu. Oh kalau buku universitas nanti lainnya di perpustakaan. Nggak harus bukunya ya sudah. Memang belum ada ya sih yang dari SPM itu ini belum. Ini lagi mau bikin ini minggu depan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Kemarin Gimana? Sekarang saya belum mengerti gimana cara mengerjakannya. Soalnya saya lakukan di Ya. Sisa bilangan positif terkecil dari 1 faktorial sampai 1 faktorial itu adalah nah di pilihannya itu ada 13 mod 5, ada 13 mod 25, 15 13, 25 mod 13. Nah yang menjadi
pertanyaan saya, karena teorema di dulu itu kan lumayan banyak. Nah, yang memuat tentang kalau Ya. Ini loh Pak, ini modulnya kan modul, kalau untuk soal ini ya, untuk soal ini kan kalau modul 5, berarti kan untuk bilangan-bilangan yang di sini kelipatan 5, itu pasti 0 kan? Halo? Iya Pak. gimana? Ya, jadi yang kelipatan, misalkan yang modul 5, berarti di sini yang kelipatan 5, itu pasti 0. Nah, kalau misalkan sekarang di sini yang diminta modul, ya mulai dari 5 faktorial ke atas itu kan 0 semua dong. Jadi artinya yang mulai 5 faktorial ke atas sudah nggak usah diperhatikan. Cukup yang diperhatikan dari 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ya. Nah, sekarang modul 15 gimana? Modul 25. Modul 25 berarti yang ada 5 kali 5 atau 5 kali 10 itu sudah bisa dihilangkan. Artinya tidak bekerja sampai 100 faktorial, nggak mungkin kan? Nggak mungkin lihat. Jadi cukup dilihat bagian yang itu. Sehingga kalau satu faktorial tambah 2 faktorial sampai 100 faktorial, cukup lihat untuk yang modul 5 cukup lihat 1 faktorial tambah faktorial tambah 3 faktorial. Halo? Ya. Gitu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Izin Pak. Boleh nambah lagi Ya. satu pertanyaan Pak? Nggak apa-apa, silakan. Yang masih on. Ada lagi satu pertanyaan ketika saya masih lupa di KB yang mana. Itu pertanyaannya adalah mencari banyaknya bilangan prima yang memiliki angka kembar. Itu kalau tidak salah di KB yang pertama. Gimana maksudnya? Bilangan prima? Dikasih contoh misalkan ada bilangan 229. 229 itu merupakan bilangan prima yang tepat memiliki 2 angka kembar, yakni angka 2. Yang ditanyakan di soal tersebut adalah banyaknya bilangan prima antara 200 sampai 350 yang memiliki tepat 2 angka kembar. Nah, kalau kemarin saya menjawabnya, saya mencari bilangan prima antara 200 sampai 350 di internet. Kemudian ada yang men-share bilangan prima tersebut, bilangannya apa saja, dan saya hitung manual Pak. Jadi yang memiliki angka kembar itu yang mana aja saya hitung manual Pak. Mungkin ada teorema yang bisa digunakan untuk membahas permasalahan ini Pak? Oh nggak bisa, nggak ada kalau yang itu. Karena setelah istilah dengan angka kembar itu kan berbeda toh. Kalau misalkan mau dibuktikan itu panjang. Jadi misalkan berarti ini kan 3 angka kan? 3 angka Pak. Bilangan dari 200 sampai 350 itu kan bilangan 3 angka. Sebut saja, bisa jadi kasus yang pertama, bilangannya itu adalah A, AB misalkan. A, AB, ini nanti kan bisa dituliskan sebagai 100A ditambah 10A tambah B, kan gitu ya. Kalau yang kedua, A, B, A. Ini angka kembar juga kan. Ada 2 yang kembar yaitu A. Yang ketiga nanti bentuknya adalah B, A, A. Ini kan 3 bilangan ini berbeda tapi memiliki angka kembar. Nah, sekarang tinggal dilihat nanti
bagaimana 100A, bagaimana 10A, bagaimana MB-nya. Kapan ini dikatakan prima? Ya, bilangan AAB itu kapan dikatakan prima? Nah, itu kan yang jelas yang dia tidak bisa terbagi oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri kan. Iya. Nah, iya, siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi, kalau teori yang langsung nggak ada, karena itu adalah soal yang merupakan perpaduan dari beberapa teori dan menggunakan apa namanya, yang mana masalah itu diarahkan atau digiring ke penggunaan teori. Itu, artinya nggak bisa langsung. Kemarin saya nyetupnya manual Pak, tak cari yang primanya, kemudian dicacah satu persatu sehingga dapat jawabannya. Nggak apa-apa. Jadi kan seperti matematik itu kan juga gitu awalnya. Dalam pengertian begini, sesuatu masalah itu yang penting itu bisa dikerjakan dulu sampai memperoleh jawabannya. Kemudian berikutnya itu adalah membuat masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Jadi ada tingkatan-tingkatan penyederhanaan gitu. Sehingga sampai akhirnya dimunculkan suatu penggunaan teori untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau Anda misalkan menyelesaikan dengan cara hitung langsung, tidak apa-apa. Dicari dulu bilangan prima dari 200 sampai 350, kemudian mana yang kebalikan gitu kan. Nah, berikutnya untuk secara matematik harus digunakan atau dicari bagaimana yang lebih ringkas dengan menggunakan teorema tentunya. Itu ya. Yo, silakan. Ya, sama-sama. Ini Pak Wayan ya. Oke, silakan lagi lanjutkan. Siapa nih Pak Kadek? Ya Pak. Ini pesertanya dari Bali semua nih kayaknya ya. Banyak yang dari Bali ya? Banyak. Atau hampir semuanya dari Bali? Hampir semuanya dari Bali. Hampir semuanya dari Bali. Oke, silakan. Masih di punyanya Pak Adi tadi Pak. Masih di layar itu saya Pak Adi untuk menambahkan pilihan C tadi. Pilihan C-nya di sana kan misalkan ada di nomor 10 di KB1 ini di pematrix 1, di sana ada pilihannya 25 mod 13. Nah kebetulan kalau tadi yang dijelaskan sama Bapak kan mod 5-nya, sehingga bisa di atas 5 itu sisanya udah 0, berarti yang di bawah 5 faktorial saja yang diperhitungkan. Sekarang kalau modnya kan tidak ada yang 13 itu. Kalau modnya 13, caranya bagaimana? Dan itu dijawab 25 mod 13 gitu. Nah, artinya kalau menghitungnya mod 13. Kalau menghitungnya gini, ada dua hal di sini ya. Yang pertama terkait dengan jawaban itu dulu. Jawaban itu dulu 25 modulo 15. Anda tulisan atau kelas interval atau kelas-kelas bilangan yang menyatakan 25 modulo 13. Kan nggak ada kan? Kan mesti harus di bawahnya itu. Di bawah 13. Karena begitu dia di atas 13 kan nanti terulang lagi. Jadi di kelas-kelasnya itu kan ada bilangan 0 modulo 13 sampai 12 modulo 13. 13 modulo 13 ada enggak ada. Itu dia masuk 0 kan. Oke, dari sisi jawaban itu sudah tidak termasuk di dalam jawaban. Nah, kalau misalkan alternatif yang kedua, kasus masalah yang kedua,
Modulo 13 gimana ngelihatnya? Ya mestinya kelipatan 13. Kan sama loh, modulo 5 ya kelipatan 5, modulo 25 ya kelipatan 25. 5 kuadrat dan nah, kalau yang modulo 13 ya kelipatan 13. Cuman kalau mau kelipatan 13 di dalam soal itu 1 faktorial tambah 2 faktorial 3 faktorial sampai 100 faktorial, kita tidak bisa melihat penyederhanaannya secara langsung. Tapi minimal dari 1 sampai 100 faktorial kita sudah bisa hilangkan yang faktorial mulai dari 14 atau mulai dari 13. Itu sudah bisa hilang karena itu jadi 0 semua kan. Penjumlahan dengan 0 kan ya 0 kan. Itu. Ya. Jadi minimal kita sudah bisa menghilangkan, tidak menghitung mulai 1 sampai 100. Sudah tidak menghitung sampai 100 lagi. Gitu ya. Iya. Ya. Tambahan lagi satu Pak. Silakan. Di forum diskusi kemarin, saya menemukan di forum diskusi untuk KB2-nya, saya menemukan ada permasalahan seperti ini Pak. Pak Adi bisa diketikkan. Kebetulan Pak Adi masih di. Jadi P kuadrat sama dengan 1 mod 8. P kuadrat sama dengan 1 mod 8. Mod 8. Nah, jadi seperti itu Pak. Permasalahannya di forum diskusi kemarin, tunjukkan bahwa ketika P-nya ganjil, maka P kuadrat sama dengan 1 mod 8. Nah, apakah bisa ditunjukkan bahwa P kuadrat itu karena 8 itu bisa dibagi oleh 2 dan 4? Apakah bisa kita menunjukkan bahwa P kuadrat sama dengan 1 mod 2 dan juga sekaligus P kuadrat sama dengan 1 mod 4? Begitu Pak. Gini. Diketik sini enggak ya? Kalau diketik aja lah tulisan. Jadi soalnya seperti apa? Jadi kalau misalkan T ganjil, maka T kuadrat sama dengan 1 mod 8 gitu ya maksudnya. Jika T ganjil gitu, maka T kuadrat sama dengan 1 mod 8 gitu maksudnya. Pakai juga maka. Ya, apakah bisa ditunjukkan T kuadrat sama dengan 1 mod 2 dan T kuadrat sama dengan 1 mod 4? Oke. Ya, apakah bisa, Pak? Ya, apakah bisa? Pertanyaannya, apakah bisa? Apakah bisa ditunjukkan untuk membuktikan P kuadrat sama dengan 1 mod 8 itu tunjukkan bahwa P kuadrat sama dengan 1 mod 2 dan P kuadrat sama dengan 1 mod 4. Jadi, bukti Pak. Kok aneh ya? Kemarin kan kalau T kuadrat sama dengan 1 mod 2 dan T kuadrat sama dengan 1 mod 4, apakah sama? Contoh, kalau T kuadrat, katakan T-nya 3, 9 kan? Iya. 9. Kemudian dia mengatakan perkaliannya. Oh, gini. Maaf. Jadi yang Anda maksud mod 8
itu sama dengan jika T kuadrat jika suatu bilangan itu modulo 8, ya, maka dia harus atau pasti mod 2 dan mod 4. Ya. Modulo 2 dan modulo 4 itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin membuktikan itu, apakah bilangan itu modulo 8, langkahnya atau caranya harus Anda buktikan modulo 2 juga modulo 4. Intinya itu ya. Ya, ya. Ya. Apakah bisa seperti itu? Apa Ya. khusus untuk Jadi modulo faktornya gitu loh. ya. Jadi misalkan 15, modulo 15. Kalau modulo 15, dia pasti harus modulo 3 dan modulo 5. Dan ya, keduanya. Dan Suatu bilangan modulo 15, pasti bilangan tersebut modulo 5 juga modulo 3. Modulo faktornya. Gitu ya. iya, Pak. Apakah ada syarat khusus apa bisa di generalisasi seperti itu, Pak? Soalnya kemarin di forum diskusi kami sempat berdiskusi, ada teman kami menjawab ada syarat khusus seperti harus relatif prima seperti itu, Pak. Ya, halo. Iya, Pak. Enggak. Yang penting faktornya. Kalau relatif prima itu kan untuk faktor-faktor primanya nanti. Yang relatif prima itu faktor-faktor primanya. Terima kasih penjelasannya. Oke, Anda ada lagi? Ya, sama-sama. Oh, ini juga bisa ya. Boleh nutup mana dia, Bu? Tuh, nutup dari kami ya, Bu. Maksudnya ini suara tak, nggak usah wajah. Nanti. Iki ya? Lagi piye kok ngene to? Oh. Starting. Izin Bapak. Ya, silakan. Maaf Bapak, saya mau bertanya terkait masalah barisan Fibonacci Bapak. Apakah ada cara khusus seperti barisan-barisan yang lain seperti model barisan aritmatika kan ada jumlahnya, rumus jumlah, barisan deret geometri juga ada jumlahnya. Terus apakah di deret Fibonacci ada rumus khusus untuk menghitung jumlahnya Bapak? Oke, Bapak pernah dengar ini deret bertingkat? Pernah. Nah, Anda bisa kaitkan nanti dengan deret bertingkat. Fibonacci itu bisa sampai tingkat berapa? Fibonacci, sebentar. Dia berulang terus Pak. Mungkin sampai tingkat berapa? Iya, yang pertamanya kan berulang Pak, satu-satu gitu dia. Karena pasti di tingkat berikutnya dia nol, dia dari 1 ke 1 kan nol dia selisihnya. Kemudian dari Anda tuliskan coba, Anda tuliskan. Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, ya. Terus 2, 21, 34. Oke. Ini kalau bertingkat kan ini 0, ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 5, ini 8. apa? Jadi dia jadi Fibonacci lagi ya.
Iya, Ya, berulang Fibonacci-nya Bapak. ya. Dia jadi artinya dia Fibonacci yang berulang. Jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai barisan atau deret yang bertingkat. Oke. Terus suku berikutnya itu kalau misalkan suku ini kan kalau dihitung barisannya kan A itu sebagai suku pertamanya kan 1. Ya. Suku pertama. Oke, U1. U2 sama dengan A ditambah. Ya, 1 juga. Ya. Nah, bagaimana dengan U3? U3 itu sama dengan U1 ditambah U4 sama dengan berapa? U2 ditambah U2 ditambah U3. U3 ditambah U2. Ya. Nah, sekarang masukkan U3 itu sama dengan apa tadi? Di A4. U2 berarti U2 kan sama dengan 1. U2 ditambah U3-nya sama dengan iya. 2 tambah U1. 2 tambah 1. Ya, jadi U4 sama dengan 2U2 tambah U1. Kan gitu kan? Iya. Oke. Sekarang U5. U5. Nanti U6. Dan seterusnya nanti akan ada rumusnya. Jadi ini yang namanya apa? Rumus apa? Apa namanya? Iteratif. Berarti panjang cara biar dapat ininya Pak ya? Iya. Oh berarti kalau saya ketemu soal disuruh menjumlahkan apa sih deret Fibonacci, tinggal jumlahkan biasa saja Pak? Iya. Oh begitu. Ya. Itu saja mungkin Pak kalau misalnya ada yang memang seperti barisan atau deret lainnya. Itu deret yang istimewa itu ya. Oh gitu berarti tinggal kalau saya ketemu masalah seperti itu tinggal menjumlahkan saja berarti seperti biasa ya manual. Kalau ingin manual. Tapi kalau Pak sampai ini ingin yang lebih lebih informasi yang lebih dapat cari di Google ya tentang Fibonacci, bagaimana jumlah Fibonacci. Nah, di situ nanti akan ada informasi-informasi yang bisa sampai pada ini apa filosofinya barisan Fibonacci itu seperti apa. Baik gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Ini sih kok kamu itu sih Mas ya anak-anak ini. Ini kan itu. Hah? Ada PPG. Oh, alah. Biasanya kan boleh, bisa kan Pak? Mana? Fasilitasnya mana? Kalau bisa nampilkan slide-nya mereka nggak bisa nampilkan saya. Untuk wajahnya memang sengaja tidak ditampilkan. Oh gitu. Kenapa? Ya kan? Nggak boleh apa? Karena kalau kita share kalau kita share apa namanya ada Kamar itu kan mau masuk ya bisa masuk berat ya Pak. Kemarin sudah pernah dicoba waktu saya lupa ibu siapa itu kita diminta semua menampilkan wajah, kita coba masuk, yang bisa masuk cuma 3-4 orang untuk wajahnya bisa kelihatan, sementara yang lain tidak bisa masuk. Kan sudah coba ya, tapi nggak mungkin. Oke, gitu Pak. Saya lupa kalau nggak salah waktu modul kedua kalau nggak salah gitu. Jadi ibunya minta kita share video sebentar untuk dokumentasi, tapi tidak bisa. Tapi wajahnya kelihatan ya? Kalau Bapak sekarang tidak Pak, mungkin belum. Oh nggak kelihatan juga? Ya, belum di share webcamnya. Tapi nggak bisa nih memang di share.
hilang terus, dikunci sama mereka. Halo? Iya, Iya, ternyata dikunci sama mereka. oh nggak bisa di-share Mas. Webcam sharing itu dikunci, loket. Oh, Mohon Jadi izin, hanya bersuara. mohon Ya, izin, silakan. sepertinya tadi Bapak dapat sinyalnya agak drop, jadi secara otomatis sistem itu bikin hanya bisa mengeluarkan suara tanpa bisa menampilkan video, Pak. Karena saya pernah seperti ini waktu pas Bu Santi, saya yang bisa masuk, terus tiba-tiba sinyal saya drop, berubah hanya bisa suara saja tanpa bisa share video gitu, Pak. Oh gitu ya? Ya kalau misalkan Bapak ingin menampilkan lagi, jalan keluarnya Bapak keluar dulu, terus baru masuk lagi gitu biasanya Pak. Oh ini di hotel, ini hotelnya besar ya? Kan maksud tiang keluar dari big blue button-nya dulu, terus masuk lagi ke LMS-nya. Ya udah, nanti aja, nanti malam atau besok lagi. Iya, Pak. Ya. Oke, masih ada. Kalau nggak ada ini saya izin dulu jam 1 mau ke kantor lagi. Ada kegiatan di kantor. Nanti kalau kita lanjutkan lagi, kira-kira jam berapa ya bisa ya? Oh ini malam Jumat ya? Malam Jumat ya Wawit ya? Jam berapa ya? Kalau Bapak Ibu sekalian ini agak luang ya waktunya ya. Halo? Oke, kita mengikuti jamnya Bapak aja. Jam luangnya Bapak jam berapa kita mengikuti aja. Coba nanti jam 9 lagi ya. Video pakai web ya, web meeting ya, jam 9 ya. Terlalu malam nggak ya? Ini beta loh, mereka itu. Oke, kalau di WIB jam 10 berarti Pak. Jam 10 ya, kasihan. Atau besok pagi, Jumat pagi, habis subuh gitu. Di tempat saya di WIB jam 5, terus di sana jam 6, gitu gimana? Ganggu aktivitas nggak? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan saja. Kalau seandainya Bapaknya bisa dan begitu, saya ngikut, tergantung yang lain juga. Terima kasih. Ya, kalau saya sendiri bisa, mungkin yang teman-teman yang lain. Kalau saya lebih nyaman malam sih Pak, sinyalnya lebih stabil. Oh gitu ya, lebih jos ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak keberatan, dan nanti jam 9 sampai jam berapa? Jam 10 atau jam berapa? Silakan. Kalau pagi jam 5 atau gini aja, nggak apa-apa wis. Kita pakai 2 kali. Nanti malam jam 9 sampai selesai, terus besok kita lanjutkan lagi jam berapa? Jam 5 di WIB, nanti di tempat Anda jam 6. Kita yang bisa ikut malam ya ikut malam, kalau nggak bisa ikut malam ikut pagi atau sebaliknya. Mana? Gitu aja ya. Ya, oke. Oke, Pak. Oke. Bisa. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti malam jam 9. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. sehat Semoga sehat Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Ya.